Getaran pada pegas. Pada prinsipnya, getaran pada pegas mulai dari istilah-istilahnya, ketentuan menentukan satu getaran, dari rumus-rumusnya yang berlaku maupun tipe-tipe soalnya, itu sama persis dengan getaran pada ayunan. Getaran pada ayunan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Kalau getaran pada ayunan paham, pastinya getaran pada pegas pun akan paham. Kita lihat ya, istilah-istilahnya. Getaran, gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan secara periode. Periode itu simbolnya T kapital, ya. Waktu dibagi banyaknya getaran. Waktu simbolnya T kecil. Banyaknya getaran N kecil. Berarti periode T kapital sama dengan T kecil dibagi N. Satuan periode sekon atau detik, simbolnya S kecil. Frekuensi, simbolnya F kecil. Rumusnya kebalikan dari periode. Tuh, banyaknya getaran N kecil dibagi waktu T kecil, berarti F sama dengan N per T. Satuan frekuensi adalah Hertz, bisa ditulis Hz. Amplitudo, simbolnya A kapital, itu simpangan maksimum. Satuan amplitudo bisa senti, bisa meter. Rumusnya tadi sudah ya, diulang ya. Periode T kapital sama dengan T kecil dibagi N. Frekuensi kebalikannya, berarti F sama dengan N per T. Gambarnya, ini pegasnya ada satu, tetapi karena bergetar, dia seolah-olah digambarkan ada tiga. Keadaan biasa, keadaan ketika ditarik ke bawah, keadaan pegas ketika naik ke atas. Ini keadaan biasa, ini pas ditarik ke bawah, ini pas dia naik ke atas. Yang namanya satu getaran sama persis dengan ayunan. Kalau dimulai dari P, nanti pun kembali ke P, berarti itu namanya satu getaran. Kalau dimulai dari Q, berarti nanti kembali ke Q. Satu getaran dimulai dari R, berarti nanti kembali ke R. Misalnya di sini satu getarannya dimulai dari P. Dari P kembali ke P, berarti rannya P, Q, R, Q, P. Itu yang namanya satu getaran. Amplitudo, simpangan maksimum, dari Q ke P atau jarak Q ke R, di mana jarak Q ke P itu sama dengan jarak dari Q ke R, jaraknya sama. Contoh cara menentukan banyaknya getaran yang lebih rinci lagi. Di sini tadi simbolnya P, Q, R. Sekarang contoh yang berikutnya simbolnya CAB. Bagian tengah ini sebagai titik kesetimbangan. Ya. Jika dimulai, yang namanya satu getaran, jika dimulai dari A berakhir ke A, ya kan? C berakhir ke C, B berakhir ke B. Misal yang A dimulai dari A, berarti A, C, A, B, A. Terus urut ya, dari C kembali ke C, C, A,
A, C. Begitu juga yang bagian yang ini, B kembali ke B. Ya. Jika misalnya contoh ini A, C, C ke B, B ke A. Maaf, A ke C ke A ke B, B ke A. Dari A ke A adalah satu getaran. Berarti seperti pada ayunan AC berarti 1/4 getaran. Ya, nih 1 berarti 1/4 getaran. A, C, A kita hitung 1, 2 berarti 2/4 getaran. Disederhanakan 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sekarang A, C, A, B dihitung. A ke C 1, 2, 3 berarti 3/4 getaran. Yang ini tadi sudah kita ulang. A kembali ke A, hitung 1, 2, 3, 4 berarti 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 getaran. Contoh berikutnya sama dengan getaran pada ayunan. Tipe soalnya ada 2. Ini tipe soal yang pertama. Suatu pegas bergetar sebanyak 180 kali dalam waktu 30 sekon. Hitung periode dan frekuensinya. Untuk mempermudah, tulis diketahui, ditanya, dijawab. Ya, diketahui, tulis simbolnya. 180 kali. Oh, berarti itu menunjukkan banyaknya getaran, berarti N sama dengan 180 kali. Dalam waktu 30 sekon. Berarti 30 sekon ini menunjukkan T kecil. 30 sekon. Hitung periode T kapital. Simbolnya frekuensi F kecil. Jawab. Periode berarti periode T kapital sama dengan periode itu waktu dibagi banyaknya getaran. T kecil dibagi N. T-nya 30 dibagi N-nya 180. Nolnya bisa dicoret. Berarti tinggal 3/18. Dibagi angka yang sama. Pembilang dan penyebut atau angka di atas dibagi dengan dan angka di atas, pembilang dan penyebut, angka di atas dan di bawah dibagi dengan angka yang sama. 3 bagi 3 1. 18 bagi 3 6. Berarti 1/6 sekon. Frekuensi rumusnya kebalikannya dari periode, berarti N per T. 180 dibagi 30. Nolnya atas coret, sini coret. 18 bagi 3 adalah 6 Hz. Contoh soal tipe yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika pegas bergerak dari CBA itu selama 1/4 sekon dengan jarak C ke A nih ya. Jarak C ke A itu 24 cm. Hitung periode dan frekuensinya. Nah ini pegas bergerak dari CBA. Ini menunjukkan banyaknya getaran. CBA berapa getaran? Kita hitung 1, 2 berarti 2/4 getaran. 2/4 disederhanakan adalah 1/2 atau setengah. 1/4 sekon itu menunjukkan T kecil. Jarak C ke A, ini C ke A 24 cm. Pertanyaannya, hitung periode, frekuensi, dan tentunya amplitudo.
Jawab. Sama ya. Periode. T kecil dibagi N, 1/4 dibagi setengah. Pembagian jadikan perkalian. Setiap pembagian pecahan bisa dikerjakan seperti ini. Pembilangnya tetap 1/4, pembagian jadi kali. Penyebutnya dibalik. 1/2 dibalik 2/1. 1 kali 2, 2. 4 kali 1, 4. Disederhanakan menjadi setengah sekon. Frekuensinya N/T. Setengah dibagi 1/4. Pembilangnya tetap setengah, 1/2. Pembagian jadi perkalian, 1/4 dibalik jadi 4/1. 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. 4 dibagi 2, 2 hex. Amplitudenya, amplitudo adalah simpangan maksimum dari B ke C atau B ke A. B ke C, ya, dari B ke C, ya, C ke A 24. Berarti amplitudo ini bisa C ke B atau B ke A, di mana jarak C ke B dan B ke A adalah sama. Berarti kalau ini 24 berarti CB 12, BA 12. Berarti amplitudonya adalah 12 cm.